Bob Ellis, warga negara Inggris, bertemu Nur di Bali pada tahun 1986. Walaupun pada saat itu Bob telah menikah dan memiliki anak, hal ini tidak menjadi penghalang bagi keduanya untuk jatuh cinta. Bob kemudian bercerai dengan istrinya dan menikahi Nur yang berusia 15 tahun lebih muda pada tahun 1989. Mereka memiliki dua anak laki-laki bernama John dan Peter. Pernikahan ini telah berjalan selama 25 tahun saat Nur melaporkan kehilangan suaminya ke kantor polisi tanggal 21 Oktober 2014. Suaminya menghilang tanpa kabar selama 2 hari. Nur bertemu suaminya adalah saat Bob keluar untuk makan malam di kafe dekat rumah mereka. Rumah keluarga Ellis terletak di Sanur, Provinsi Bali. Di hari yang sama Nur melaporkan kehilangan suaminya, jenazah Bob ditemukan dalam keadaan mulai membusuk di dalam parit area persawahan Desa Sedang, Kabupaten Badung yang berjarak 45 km dari rumah keluarga Ellis. Dari hasil otopsi, diduga Bob dibunuh sekitar 24 jam sebelum ditemukan. Saat polisi datang untuk memberitahukan kabar duka ini, Nur sedang duduk menonton televisi di rumahnya. Ia terlihat sangat tenang dan tidak tampak terkejut. Tetapi tiba-tiba Nur menjadi sangat sedih. Polisi kemudian meminta izin untuk memulai penyelidikan dari rumah keluarga Ellis. Dalam penyelidikan, pihak kepolisian menemukan bercak darah di dapur dan di salah satu mobil keluarga Ellis. Saat hal ini ditanyakan pada Nur, awalnya Nur mengelak. Ia mengatakan tidak tahu apa-apa, tetapi polisi terus-menerus mengajaknya berbicara baik-baik. Akhirnya, Nur mengakui bahwa ia adalah otak dari peristiwa yang menimpa suaminya. Dalam pemeriksaan, Nur mengungkapkan alasan menghabisi suami yang telah dinikahinya selama 25 tahun itu, karena Bob tidak lagi mesra. Bob sering selingkuh, selalu bersikap kasar, dan tidak memberinya uang yang cukup. Menurut Nur, konflik dengan Bob sudah berlangsung selama 11 tahun. Nur sudah berusaha mencari jalan terbaik. Nur meminta Bob untuk berubah, tetapi Bob tidak pernah berubah. Nur meminta cerai, tetapi Bob tidak mau. Nur yang sudah tidak tahan lagi akhirnya terpikir untuk menghilangkan nyawa suaminya. Nur mengungkapkan rencana ini kepada pembantunya Marlina. Ia meminta Marlina mencari eksekutor. Kemudian Marlina berdiskusi dengan Yuli, pembantu yang juga bekerja di rumah Nur. Setelah saling meyakinkan bahwa mereka harus membantu sang nyonya, Yuli menghubungi kekasihnya, Ari. Ari mengajak temannya, Martin, kemudian Martin mengajak Urbanus dan Yohanes. Berempat, mereka bertemu dengan Nur. Nur meminta mereka mengerjakan rencananya dengan cara yang bersih dan rapi, tidak melakukan kekerasan atau menggunakan benda tajam. Dalam rencana awalnya, Nur ingin mereka membekap hidung dan mulut Bob dengan bantal hingga suaminya kehabisan oksigen. Nur menjanjikan imbalan 150 juta rupiah saat mereka selesai membuang jasad Bob. Tanggal 19 Oktober 2014 jam 7 malam. Sesuai rencana, Ari, Martin, Urbanus, dan Yohanes mendatangi rumah keluarga Ellis. Marlina dan Yuli bertugas menenangkan anjing keluarga di depan rumah saat para eksekutor masuk. Saat para eksekutor masuk ke dalam rumah, Bob langsung didorong ke dapur dan dibekap menggunakan handuk dan bantal yang diberikan oleh Nur. Tetapi tidak mudah melakukan rencana Nur yang rapi. Di luar dugaan, Bob melakukan perlawanan dan para eksekutor merasa kewalahan. Perlawanan Bob membuat para eksekutor dan Nur yang menyaksikan seluruh kejadian panik. Martin melihat pisau dapur di dekatnya. Ia meraih pisau tersebut, kemudian memberikan pada Yohanes. Yohanes menggunakan pisau itu untuk melukai Bob berkali-kali. Setelah mereka yakin Bob telah tiada, area dapur dibersihkan. Kemudian Nur memberikan plastik untuk membungkus jasad suaminya. Malam itu, Nur memberikan sebagian uang yang dijanjikan.
Sisanya akan ia berikan esok hari. Selanjutnya jasad Bob dibuang menggunakan mobil keluarga Ellis. Berita kematian Bob tersebar cepat di Bali. Keluarga dan teman-teman yang mendengar berita ini sangat terkejut. Bob dikenal sebagai orang yang menyenangkan, penyayang, dan tidak memiliki masalah. Berlawanan dengan pengakuan Nur di pengadilan, teman-teman dan kerabat yang mengenal dekat keluarga Ellis menyatakan, bukan Bob, tetapi Nur yang memiliki masalah dalam perilaku dan etika berbisnis. Nur dikenal memiliki sifat yang kasar pada karyawan dan teman-temannya. Bahkan Nurlah yang menolak perhatian suaminya. Semua orang yang mengenal Nur tahu pasti bahwa Nur tidak pernah kekurangan uang. Ia selalu membawa uang tunai antara 2-5 juta rupiah di tasnya. Nur juga memiliki 6 kartu kredit yang bebas digunakan kapanpun ia mau atas tanggungan suaminya. Nur selalu keluar rumah dengan rambut yang tertata rapi, mengenakan baju-baju mahal, serta perhiasan emas permata yang mencolok. Ada begitu banyak saksi yang bisa membuktikan bahwa Nur tidak kekurangan apapun. Anak-anak Nur yang sangat dekat dengan ayahnya merasa terpukul atas peristiwa ini. John dan Peter yang sedang kuliah di Australia langsung terbang ke Bali untuk mengikuti perkembangan kasus ayahnya. Sama seperti kerabat dan teman keluarga Ellis, John dan Peter juga memberi kesaksian yang berbanding terbalik dengan cerita sang ibu. Saat ayahnya meregang nyawa, ada perhiasan emas senilai 1,5 miliar rupiah beserta uang tunai 750 juta rupiah di brankas rumah mereka. Tetapi semuanya raib. Bahkan dalam masa persidangan, Nur diam-diam menjual sejumlah tanah mereka di Bali seharga 3 miliar rupiah tanpa sepengetahuan John dan Peter. Menurut mereka, Nur merencanakan dengan rapi semua ini untuk menguasai harta Bob. Ayah mereka, Bob Ellis, adalah seorang pengusaha sukses. Bob memiliki berbagai bisnis besar di Jakarta dan Bali. Di antaranya, perusahaan telekomunikasi PT Masindo Utama Nusantara, berbagai bisnis properti di Bali, dan perusahaan selam bernama Bluefin. Beberapa bulan sebelum peristiwa ini terjadi, Bob merencanakan liburan keluarga ke Selandia Baru. Pada menit-menit terakhir sebelum keberangkatan, tiba-tiba Nur membatalkan kepergiannya, sehingga hanya Bob dan anak-anak yang pergi. Saat kembali dari liburannya, Bob mendapati uang sejumlah 3 miliar rupiah yang ia transfer ke rekening bersama mereka telah hilang. Uang tersebut direncanakan untuk mendanai proyek pembangunan sebuah hotel yang sedang ia garap. Nur mengatakan pada Bob, silahkan ambil pinjaman ke bank jika ingin uangnya kembali. Setelah kejadian ini, pernikahan mereka benar-benar memburuk. Saat itu Nur pernah berkata pada teman-temannya bahwa ia bisa saja melenyapkan Bob jika ia mau. Tentu saja tidak ada satu orang pun yang menanggapi serius pernyataan itu. Setelah hilangnya uang 3 miliar dari tabungan mereka, sulit bagi Bob untuk mempercayai Nur kembali. Ia mulai berpikir serius tentang masa depan anak-anaknya dan semua usaha yang ia bangun sejauh ini. Sesuai hukum Indonesia, orang asing tidak berhak membeli bangunan dan tanah di Indonesia. Saat itu, semua harta dan perusahaannya adalah atas nama istrinya, Julaikah Nur Aini. Bob mengambil langkah hukum dengan mendaftarkan diri menjadi warga negara Indonesia. Ia ingin mengubah kepemilikan atas hak dan harta benda dan perusahaan-perusahaannya. Bob ingin melindungi hak anak-anaknya atas semua jerih payahnya. Nur yang mengetahui tujuan Bob untuk mengambil alih kepemilikan atas namanya tidak ingin hal ini terjadi. Dan sebelum keinginan Bob untuk mendapatkan haknya terwujud, Nur memilih untuk menghentikan Bob selamanya. Atas perbuatannya menghilangkan nyawa Bob Ellis, Nur diancam hukuman 15 tahun penjara hingga hukuman mati. Tetapi Nur mengira bahwa dengan uang dan seluruh harta yang ia miliki, ia bisa bebas dari segala tuntutan hukum.
Nur berusaha melakukan apapun dengan harta yang ia kuasai untuk mendapatkan hukuman seringan mungkin. Nur berusaha menyuap anak-anaknya untuk membuat surat kepada hakim, yang isinya meminta agar Nur dibebaskan dari semua hukuman. Nur berjanji akan memberikan mereka uang dan hak atas harta Bob yang dikuasainya, tetapi anak-anaknya menolak. Nur juga berusaha menghubungi beberapa petinggi polisi yang ia kenal karena sering mendampingi Bob di berbagai acara penting. Nur terus melakukan upaya penyuapan agar terbebas dari jerat hukum. Tetapi upaya ini pun gagal. Tahun 2015, pengadilan memutuskan Zulaikha Nur Aini dihukum 12 tahun penjara. Dalam pernyataan terakhirnya kepada media, Nur berharap bisa berkumpul kembali dan hidup bahagia bersama anak-anaknya di masa depan. Tetapi John dan Peter Ellis menyatakan hal itu tidak mungkin terjadi. Mereka tidak bisa memaafkan kejahatan yang dilakukan sang ibu terhadap ayah mereka, Bob Ellis.